Di video kali ini, kita akan membahas topik yang mungkin sering membuat kamu bertanya-tanya, yaitu apakah kita bebas memilih atau dipengaruhi oleh nasib? Apakah hidup kita ditentukan oleh pilihan-pilihan yang kita buat atau oleh takdir yang telah ditetapkan sebelumnya? Apakah kita memiliki kekuasaan atas masa depan kita atau hanya menjadi korban dari keadaan? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin terdengar filosofis, tetapi sebenarnya sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Karena setiap hari, kita dihadapkan dengan berbagai pilihan, mulai dari hal-hal kecil seperti apa yang akan kita makan, sampai hal-hal besar seperti apa yang akan kita lakukan dengan hidup kita. Dan setiap pilihan yang kita buat, tentu saja akan berdampak pada hasil yang kita dapatkan. Tapi apakah kita benar-benar memiliki kebebasan untuk memilih? Atau apakah pilihan-pilihan kita sudah ditentukan oleh nasib? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu melihat dari berbagai sudut pandang, yaitu agama, sains, dan hukum. Karena ketiga bidang ini memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang konsep kebebasan dan nasib. Pertama, mari kita lihat dari sudut pandang agama. Agama adalah salah satu sumber yang memberikan kita panduan tentang bagaimana kita harus hidup dan berperilaku. Agama juga memberikan kita keyakinan tentang adanya Tuhan yang menciptakan dan mengatur segala sesuatu, termasuk hidup kita. Dalam beberapa agama, seperti Islam, ada konsep tentang hadar atau takdir, yaitu rencana Allah yang telah ditetapkan sebelum kita dilahirkan. Menurut konsep ini, Allah telah mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi pada kita, baik yang baik maupun yang buruk, dan kita tidak dapat mengubahnya. Namun, dalam agama-agama ini juga ada konsep tentang kehendak bebas, yaitu kemampuan manusia untuk memilih antara taat atau maksiat, antara berbuat baik atau berbuat jahat. Menurut konsep ini, Allah memberikan kita kebebasan untuk memilih, tetapi juga memberikan kita tanggung jawab atas pilihan-pilihan kita. Allah juga memberikan kita akal dan hati nurani untuk membedakan antara yang benar dan yang salah. Jadi, dalam pandangan agama, kita sebenarnya memiliki kebebasan dan nasib, tetapi keduanya saling berkaitan. Kita bebas memilih, tetapi pilihan-pilihan kita juga sesuai dengan kehendak Allah. Kita tidak dapat mengubah nasib kita, tetapi kita dapat berusaha untuk menjalani nasib kita dengan cara yang terbaik. Kedua, mari kita lihat dari sudut pandang sains. Sains adalah salah satu sumber yang memberikan kita pengetahuan tentang bagaimana alam semesta dan segala isinya berfungsi. Sains juga memberikan kita metode untuk menguji dan membuktikan hipotesis-hipotesis yang kita buat. Dalam sains, ada konsep tentang determinisme, yaitu doktrin yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta, termasuk perilaku manusia, ditentukan oleh sebab-sebab yang mendahului. Menurut konsep ini, alam semesta berjalan sesuai dengan hukum-hukum fisika yang tetap dan tak terelakkan, dan kita tidak dapat mengubahnya. Namun, dalam sains juga ada konsep tentang probabilitas, yaitu ukuran kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Menurut konsep ini, alam semesta tidak sepenuhnya dapat diprediksi, karena ada faktor-faktor yang tidak pasti dan acak, seperti kuantum dan kekacauan. Jadi, dalam pandangan sains, kita sebenarnya tidak memiliki kebebasan dan nasib, tetapi keduanya saling bergantung. Kita tidak bebas memilih, tetapi pilihan-pilihan kita juga dipengaruhi oleh kemungkinan-kemungkinan yang ada. Kita tidak dapat mengubah alam semesta, tetapi kita dapat berusaha untuk memahami dan mengantisipasi alam semesta. Ketiga, mari kita lihat dari sudut pandang hukum. Hukum adalah salah satu sumber yang memberikan kita aturan-aturan tentang bagaimana kita harus bersikap dan berinteraksi dengan sesama manusia. Hukum juga memberikan kita perlindungan dan sanksi atas hak dan kewajiban kita. Dalam hukum, ada konsep tentang kebebasan berpendapat dan berekspresi, yaitu hak setiap orang untuk menyampaikan pendapat dan gagasan tanpa tekanan atau ancaman. Menurut konsep ini, kita memiliki kebebasan untuk memilih apa yang kita katakan, tulis, atau lakukan, selama tidak melanggar hukum atau hak orang lain. Namun, dalam hukum juga ada konsep tentang hak menentukan nasib sendiri, yaitu hak setiap orang untuk menentukan status politik dan kebebasan mengejar kemajuan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Menurut konsep ini, kita memiliki nasib untuk hidup dalam suatu negara atau wilayah yang memiliki sistem dan kebijakan yang berbeda-beda. Jadi, dalam pandangan hukum, kita sebenarnya memiliki kebebasan dan nasib, tetapi keduanya saling membatasi. Kita bebas berpendapat dan berekspresi, tetapi pilihan-pilihan kita juga terikat oleh hukum dan hak orang lain. Kita memiliki hak menentukan nasib sendiri,
tetapi nasib kita juga tergantung oleh negara dan wilayah yang kita tinggali. Nah, itu dia 3 sudut pandang yang berbeda tentang kebebasan dan nasib. Dari ketiga sudut pandang tersebut, kita dapat melihat bahwa kebebasan dan nasib bukanlah hal yang hitam dan putih, tetapi memiliki banyak nuansa dan kompleksitas. Kita tidak dapat mengatakan bahwa kita sepenuhnya bebas atau sepenuhnya ditentukan oleh nasib, karena keduanya saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Kita juga tidak dapat mengatakan bahwa satu sudut pandang lebih benar atau lebih baik dari yang lain, karena keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang penting adalah kita dapat menghargai dan menghormati sudut pandang yang berbeda, dan mencari titik temu yang dapat membuat kita hidup lebih baik dan lebih bahagia. Demikian video ini kami buat. Semoga bermanfaat, dan jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.